J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah bisa hadir dan gitu untuk melaksanakan ujian komprehensif pada sore Oke. ini atau pada siang ini. Semoga lancar nantinya. Oke, Amin. Bunia, nanti silakan untuk memberikan simulasi terkait dengan modul ajar yang dengan buat. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reza Waalaikumsalam. Ahmadiansyah, saya izin share screen gitu Bapak. Oke, ini saya akan mempresentasikan modul ajar saya Bapak, yaitu modul ajar saya berbasis problem based learning atau PBL dengan materi menyambut usia balik. Nah, di sini yang pertama saya menyampaikan informasi umum terlebih dahulu, yaitu identitas sekolah saya, yaitu SDN Logowungu, mata pelajaran PAIBP dengan materi menyambut usia balik. Nah, kompetensi awal saya di sini adalah peserta didik mampu mengemukakan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan, dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan juga ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab dan taat beribadah. Nah, profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan juga bernalar kritis. Nah, adapun profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah syuro atau musyawarah dan juga tawatur wa ibtikar yaitu dinamis dan inovatif. Adapun sarana dan prasarana yang saya gunakan dalam penyampaian materi ini Bapak yaitu alat Bu Susun itu seperti apa, Bu? tujuan pembelajaran saya yang saya susun itu berdasarkan tujuan pembelajaran ABCD Bapak. A itu audience, B itu behavior, C itu condition, dan D itu degree. Audiensnya adalah peserta didik saya kelas 4, kemudian B behavior itu adalah materinya, C itu condition itu hmm, apa materinya. Kalau degree itu tingkatan Bapak. Jadi nanti saya di KKTP saya di kriteria ketercapaian pembelajaran peserta didik yang sudah mampu menjawab 9 dari 10 soal dengan benar maka dikatakan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Seperti itu Bapak. Oke, kemudian pendekatan yang Ibu gunakan Yang pertama pembelajaran. pendekatan kooperatif Bapak, pendekatan kooperatif. Kemudian yang kedua dengan pendekatan inquiry Bapak. secara 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 apa namanya teorinya PJBL, TPE AJK atau PJ atau PBL. PBL Bapak. Problemnya apa fokusnya? Itu saya tadi memberikan masalah dalam setiap kelompok Bapak. Jadi peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah atau menjawab permasalahan-permasalahan yang ada di tugas mereka masing-masing. Dan masalah itu adalah masalah yang konkret atau terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu Bapak. Kemudian teori yang digunakan dalam pendekatan atau eh, pendekatan yang digunakan itu pendekatan yang seperti apa dan dasar pemilihannya teorinya miliknya siapa? Oke, di sini saya memadukan antara 4 teori, Pak. Nah, yang pertama itu teori kognitivisme, kognitif, kemudian yang kedua teori behavior, yang ketiga humanistik, dan yang keempat konstruktivistik, Pak. Kognitif itu berfokus pada proses pembelajaran peserta didik. Jadi saya juga menilai selama proses belajar mereka dalam kelompok dan hasilnya seperti itu. Kemudian behavior itu yang tadi Pak saya penutup, saya memberikan reward kepada kelompok yang dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, tepat, dan juga kompak. Itu sebagai bentuk teori reinforcement atau penekanan. Kemudian teori humanistik atau memanusiakan manusia Bapak. Saya memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk belajar secara mandiri atau secara alami juga dalam kelompok mereka. Kemudian pendekatan konstruktivistik atau membangun pemahaman peserta didik saya. Seperti itu Bapak. Oke, kemudian
metode dalam pembelajaran ini metodenya Yang pasti saya menggunakan metode ceramah Bapak, karena kalau siswa SD itu kalau tidak ceramah dulu ya mereka kebingungan seperti itu. Kemudian saya juga menggunakan metode tanya jawab, diskusi, kemudian presentasi kelas. Seperti itu Bapak. assessment tadi tujuan dari rancangan modul project P5 PPRA itu apa, Bu? P5 saya kemarin itu tentang zero waste Bapak. Zero itu artinya kosong, waste itu sampah. Jadinya itu pemanfaatan sampah Pak. Nah, menurut saya dalam Islam pun itu mengajarkan kita untuk mencintai kebersihan, bukan seperti itu nih Bapak nggih. Jadi saya memanfaatkan sampah-sampah yang ada di sekitar kita untuk dimanfaatkan sebagai hiasan dinding, kemudian membuat hiasan yang lain seperti itu Bapak. Oke, kemudian aktivitas yang akan dilakukan seperti apa, Bu? Yang pertama yang pasti karena saya pemanfaatan sampah, hal pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan sampah Bapak. Kemudian dibuat kerajinan ataupun hal-hal lain yang bisa dimanfaatkan oleh peserta didik, seperti hiasan dinding, kemudian hiasan meja dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak. Penilaian proyek P5 PPRA ini bagaimana, Bu? Ya berdasarkan hasil, bukan hanya hasil ya Pak, tapi lebih kepada proses mereka dalam memanfaatkan sampah seperti itu Bapak, dan juga kreativitas dari mereka seperti itu Bapak. Oke, kemudian judul PTK yang Ibu gunakan apa, Bu? Implementasi strategi pembelajaran indeks CapMatch dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik pada materi PAIBP menyambut usia balik bagi kelas 4 semester 1 SDN Trogowungu tahun 2024-2025. Seperti itu Bapak. Permasalahannya apa, Bu? Siswa itu kadang kalau diajar dengan cara yang ceramah, terus full ceramah, maksudnya nih Bapak, dari awal sampai akhir itu mereka bosan. Kemudian jadi tujuan pembelajaranku tidak akan tercapai secara maksimal. Jadi dengan indeks CapMatch ini saya harapkan peserta didik itu dapat aktif dalam pembelajaran, kemudian hasil pemahamannya itu sampai, dan juga mereka merasa tidak bosan dalam pembelajaran saya. Seperti itu Bapak. Kemudian solusi dari permasalahan tadi itu apa, Bu? Dengan saya menerapkan strategi pembelajaran indeks CapMatch, Pak. Indeks CapMatch itu adalah Al-Quran. Nah, ini Bu, melafalkan hukum qol-qolah. Nggih. Surah Al-Balad. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Shadaqallahul azim. Yang mana, Bu? Laqad itu qalqalah sugro, Bapak. Khalaqna itu qalqalah sugro karena huruf qalqalahnya ada di tengah, Bapak. Insana insana matobi fi matobi kabad qalqalah kubro, Bapak, karena berada di akhir ayat. Ayah sabu Allah itu idgham bila gunah, Allah yaqdira itu idgham bigunah yaqdira qalqalah sugro alaihi matlayin ahad qalqalah kubro. Seperti itu Bapak. Oke. Punya alat tulis? Punya Bapak. Oke, silakan Ibu tulis Quran surah Bapak. Oke, terima kasih. Silakan tutup. Yeah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Reza atas bimbingannya. Semoga mendapatkan manfaat dan barokah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.